Halo rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Siberasia. Kita berjumpa di sesi ke-6 untuk mata kuliah pemasaran global. Dan sesi ke-6 ini kita akan coba membahas sistem moneter internasional. Nah, sebagai pendahuluan, tentu ya tujuan dari sistem moneter internasional ini adalah menjaga stabilitas keuangan global. Ya, dia memastikan kelancaran pembayaran antar negara dan juga memfasilitasi perdagangan serta investasi internasional. Nah, tanpa adanya sistem ini, pertukaran mata uang antar negara akan kacau, perdagangan global sulit dilakukan, dan kepercayaan antar negara dalam bertransaksi akan menurun. Jadi ya kita bisa simpulkan bahwa sistem moneter internasional atau yang nanti kita akan singkat SMI ini merupakan fondasi penting bagi seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis internasional. Oke, maka tujuan pembelajaran pada sesi ini yang pertama rekan-rekan mahasiswa mampu memahami sistem moneter internasional, kemudian tentu dalam konteks pemasaran global ya, dan kedua pentingnya SMI bagi pemasaran global dan implikasi sistem moneter internasional dan strategi dalam pemasaran global. Oke, sebagai pendahuluan tentu kita perlu memahami ya apa yang dimaksud dengan sistem moneter internasional. Jadi secara sederhana, SMI ini merupakan kerangka kerja formal dan informal yang mengatur bagaimana transaksi keuangan dan pembayaran antar negara dilakukan. Nah, sistem ini terdiri dari tiga komponen utama ya. Yang pertama adalah aturan, yaitu kesepakatan antar negara tentang bagaimana nilai tukar ditetapkan dan bagaimana transaksi internasional dijalankan. Yang kedua ada instrumen. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan transaksi ya seperti mata uang asing, cadangan devisa atau sistem pembayaran internasional. Yang ketiga tentu ada institusi ya komponennya, yaitu adalah lembaga yang mengawasi dan menjaga stabilitas sistem seperti IMF, ya, Bank Dunia, atau Bank for International Settlement. Oke, mengapa SMI penting bagi pemasar global? Tentu memiliki peran yang sangat penting ya dalam kegiatan pemasaran global. Karena sistem ini secara langsung mempengaruhi berbagai aspek bisnis lintas negara. Pertama, SMI mempengaruhi biaya, harga, dan produk internasional. Nah, perubahan nilai tukar mata uang dapat membuat harga produk ekspor atau impor menjadi lebih mahal atau lebih murah. Misalkan, jika rupiah melemah terhadap dolar, maka produk impor akan menjadi lebih mahal di Indonesia. Kedua, SMI menentukan daya saing produk ekspor dan impor. Nah, nilai tukar yang stabil akan membuat harga produk lebih kompetitif di pasar global ya, sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi penetapan harga dengan lebih baik. Ketiga, SMI menimbulkan resiko keuangan akibat fluktuasi kurs. Nah, perubahan nilai mata uang dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan yang bertransaksi lintas negara. Nah, oleh karena itu ya, perusahaan global harus memiliki strategi lindung nilai atau hedging untuk meminimalkan resiko tersebut. Kemudian yang keempat, kenapa SMI memiliki peranan penting bagi pemasaran global, yaitu dapat mempengaruhi keputusan investasi lintas negara. Nah, investor global biasanya dia memilih negara dengan sistem moneter yang stabil. Karena stabilitas nilai tukar, dia mencerminkan kestabilan ekonomi dan mengurangi resiko kerugian modal. Oke, perubahan nilai tukar mata uang memiliki dampak langsung terhadap perdagangan internasional dan strategi pemasaran global suatu negara. Ada dua istilah penting rekan-rekan yang perlu kita pahami adalah apresiasi dan depresiasi mata uang. Nah, yang pertama apresiasi mata uang. Apresiasi ini berarti nilai mata uang suatu negara meningkat terhadap mata uang asing. Jadi ketika mata uang domestik menguat, barang ekspor tuh menjadi lebih mahal di pasar luar negeri gitu ya. Sedangkan barang impor tuh menjadi lebih murah di dalam negeri. Nah, kondisi ini cenderung menguntungkan konsumen dalam negeri karena mereka tuh bisa membeli produk luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Namun di sisi lain, apresiasi mata uang ini merugikan eksportir karena harga produknya itu menjadi kurang kompetitif di pasar global. Nah, sebagai contoh, jika rupiah menguat terhadap dolar,
maka harga barang Indonesia di pasar Amerika itu menjadi lebih mahal sehingga ekspor bisa menurun. Kedua, ada depresiasi mata uang. Sebaliknya, depresiasi itu berarti nilai mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing. Nah, dalam situasi ini, barang ekspor itu menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri, sementara barang impor menjadi lebih mahal bagi konsumen domestik. Akibatnya, depresiasi ini menguntungkan eksportir ya, karena produk mereka itu lebih kompetitif di pasar internasional. Namun, bagi masyarakat dalam negeri, hal ini bisa menekankan daya beli gitu, karena harga barang impor dan bahan baku dari luar negeri menjadi lebih tinggi. Nah, secara keseluruhan, baik apresiasi maupun depresiasi, dia memiliki dampak ganda, teman-teman. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perusahaan global ya harus memahami perubahan nilai tukar ini untuk menyesuaikan strategi harga, produksi, dan pasar mereka agar tetap kompetitif di tingkat nasional. Oke, sekarang kita lihat implikasi bagi strategi penetapan harga global pricing. Jadi perubahan dalam sistem moneter internasional dan fluktuasi nilai tukar mata uang yang telah kita bahas di slide sebelumnya, tentu dia memiliki dampak langsung terhadap strategi penetapan harga global. Perusahaan internasional perlu menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif dan tidak merugi akibat perbedaan kurs antar negara. Ada tiga strategi utama yang bisa digunakan dalam menghadapi perubahan nilai tukar. Yang pertama adalah penyesuaian harga ya atau pass-through. Nah, ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, perusahaan itu dapat menyesuaikan harga produknya di pasar internasional. Misalkan, jika mata uang negara asal melemah, perusahaan itu bisa naikin harga ekspor untuk menjaga margin keuntungan. Sebaliknya, jika mata uang menguat, harga bisa diturunkan agar produk tetap kompetitif. Nah, pendekatan ini dikenal sebagai exchange rate pass-through ya, yaitu mengalihkan dampak perubahan kurs ke harga jual produk. Yang kedua ada local sourcing untuk mengurangi risiko kurs. Ya, jadi perusahaan multinasional sering menggunakan sumber daya lokal atau local sourcing agar tidak terlalu bergantung pada transaksi lintas mata uang. Nah, dengan dia membeli bahan baku atau memproduksi langsung di negara tujuan, perusahaan tuh dapat mengurangi ya risiko kerugian akibat perubahan kurs. Nah, strategi ini juga membantu meningkatkan hubungan dengan pasar lokal dan tentunya mengurangi biaya logistik. Yang ketiga ada hedging menggunakan kontrak forward atau futures ya. Jadi untuk melindungi diri dari ketidakpastian nilai tukar, perusahaan itu dapat melakukan hedging, yaitu strategi lindung nilai menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak forward atau futures. Nah, melalui kontrak ini, perusahaan tuh bisa mengunci nilai tukar di masa depan sehingga dia terhindar dari kerugian jika terjadi fluktuasi besar. Nah, secara keseluruhan, ketiga strategi ini tuh membantu perusahaan menstabilkan harga, melindungi keuntungan, dan menjaga daya saing global. Ya, meskipun kondisi moneter internasional terus berubah. Oke, selanjutnya implikasi bagi strategi pemasaran lain. Ya, jadi selain berpengaruh pada strategi harga yang di slide sebelumnya, perubahan nilai tukar mata uang dan kondisi sistem moneter internasional juga dia berdampak pada strategi pemasaran lainnya seperti distribusi, promosi, dan keputusan produksi. Nah, saluran distribusi ya yang pertama, jadi fluktuasi kurs itu dapat mempengaruhi harga antar saluran distribusi di berbagai negara. Misalkan ketika mata uang suatu negara melemah, biaya impor meningkat sehingga perusahaan perlu menyesuaikan harga di tiap wilayah agar margin tetap terjaga. Selain itu, perusahaan juga mungkin juga akan mengubah struktur distribusi ya, misalkan memilih distributor lokal untuk mengurangi biaya akibat perbedaan nilai tukar. Kedua, ada di promosi. Nah, perubahan nilai tukar juga membuka peluang promosi tertentu. Nah, saat terjadi depresiasi mata uang, harga produk ekspor itu menjadi relatif lebih murah, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik pembeli luar negeri. Sebaliknya, ketika mata uang menguat, perusahaan bisa menekankan promosi berbasis nilai tambah, bukan harga, ya, supaya agar tetap lebih kompetitif. Yang ketiga ada keputusan lokasi produksi. Nah, fluktuasi dan stabilitas kurs juga berpengaruh terhadap keputusan investasi langsung atau FDI. Nah, perusahaan cenderung menempatkan fasilitas produksi di negara dengan kurs yang stabil untuk meminimalkan risiko keuangan dan menjaga efisiensi biaya.
Jika kurs di suatu negara terlalu berfluktuasi, perusahaan mungkin memindahkan produksi atau mencari mitra lokal yang lebih stabil secara ekonomi. Oke, sebagai penutup sesi ini dapat kita simpulkan ya bahwa sistem moneter internasional atau SMI dia berperan sebagai peta jalan bagi perdagangan global. Nah, SMI menyediakan aturan, mekanisme, dan lembaga yang memungkinkan negara-negara di dunia untuk melakukan transaksi lintas batas dengan lancar dan teratur. Nah, tanpa adanya sistem ini, kegiatan ekspor, impor, serta investasi akan berjalan dengan jauh lebih rumit dan berisiko tinggi. Nah, bagi seorang manajer pemasaran global, pemahaman terhadap risiko kurs dan dinamika moneter internasional juga sangat penting. Nah, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi ya harga produk, keuntungan, strategi distribusi, bahkan keputusan ekspansi pasar yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, dengan memahami risiko-risiko tersebutlah ya perusahaan dapat menyiapkan strategi adaptif dan responsif terhadap perubahan ekonomi global. Nah, selain itu juga kemampuan beradaptasi dan melakukan mitigasi risiko ini merupakan kunci keberhasilan dalam bisnis internasional. Nah, perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurs, kebijakan moneter, atau kondisi geopolitik akan lebih mampu bertahan dan bersaing di pasar global. Jadi, inti dari refleksi sesi ini adalah bahwa stabilitas moneter dan kesiapan menghadapi risiko kurs bukan hanya isu ekonomi makro, tetapi juga faktor strategis yang menentukan keberhasilan dalam pemasaran global. Baik, demikianlah pembahasan dari sesi 6 mengenai sistem moneter internasional untuk mata kuliah pemasaran global. Kita berjumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua.